mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengempas dan sulit ditanggung. Selamat berjumpa untuk kita semua. Hari ini hari Senin, Minggu biasa yang ke-10. Inspirasi Sabda Keluarga diambil dari Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jikalau karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam renungan kali ini. Injil hari ini tentang ucapan bahagia, terdiri dari 12 ayat, 1 perikop. Ada banyak tema yang ditawarkan di sana bisa kita renungkan. Tetapi kali ini saya hanya memilih satu menjadi tema renungan kita, yakni berbahagia. Dalam Injil hari ini Yesus berkata, "Berbahagialah." Berbahagia berarti sebuah suasana yang damai. Yesus menyampaikan khotbah tersebut ketika di sebuah bukit di kota Kapernaum kepada orang-orang banyak yang sungguh pernah merasakan dan tahu rasanya bagaimana menjadi orang miskin. Bagaimana duka cita, lapar, haus, teraniaya, dicela, difitnah oleh karena kebenaran. Maka ungkapan berbahagialah dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12 bermakna mendalam karena mengungkapkan kemampuan iman. Berbahagia dalam situasi apapun. Orang yang percaya, yang sanggup melakukan hal-hal itu yang sesuai dengan kehendak Allah, dan akan disebut adalah orang-orang yang berbahagia dan memiliki kerajaan Allah. Berbahagia berarti ada dalam kasih, kesabaran, pengharapan, sukacita, kesejahteraan, dan kebahagiaan karena kedekatan dan kesatuan dengan Kristus dan firman-Nya. Namun, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, menjadi berbahagia seperti yang dimaksudkan Yesus dalam sabda bahagia itu tidak mudah. Bagaimana mungkin kita berbahagia padahal kita miskin secara ekonomi, susah, menderita, disuruh berbahagia pada saat lapar, pada saat haus, pada saat berduka, pada saat dianiaya, dicela, dan difitnah. Diajak berbahagia. Bagaimana maksudnya? Tetapi memang jika pemahaman berbahagia yang kita miliki hanya pada level ini, tentu
akan banyak manusia tidak pernah berbahagia. Khotbah di bukit ini ditulis oleh Matius. Kisahnya terjadi di sebuah bukit di Kapernaum, di mana Yesus sering mengajar dan berkhotbah. Di situ banyak orang yang mendengarkan dia, karena Yesus mengajarkan tentang prinsip-prinsip kebenaran Allah yang harus dihidupi sebagai orang Kristen dan oleh kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Yesus mengatakan kepada pendengarnya untuk selalu berbahagia dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka. Ketika Yesus mengatakan berbahagialah orang, Yesus bukan hanya semata-mata mau mengambil definisi tentang paham dunia. Apa itu bahagia? Bukan paham dunia menurut dunia, melainkan Yesus menunjukkan suatu realitas antara dunia yang penuh dengan ketidakbahagiaan dengan kebahagiaan bersama Allah yang maha mulia dan maha bahagia. Kebahagiaan menurut dunia adalah bila semuanya harta dunia kita miliki. Uang, kekuasaan, tahta, keluarga yang rukun, mungkin istri yang cantik atau suami yang ganteng. Itulah kebahagiaan. Jika itu dimiliki semua, manusia bahagia menurut versi paham dunia. Dan sebagian besar penduduk bumi ini secara real tidak memperoleh semuanya ini, dan akhirnya mereka kurang bahagia. Kemudian Yesus menawarkan apa itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan sejati yang diperoleh dalam kesetiaan, kesabaran, ketekunan, keyakinan dalam penyelenggaraan Allah, mengandalkan Yesus, kepasrahan kepada Yesus. Singkatnya, kebahagiaan sejati akan ditemukan dalam kesatuan dengan Yesus. Dalam Yesus, yang miskin akan berbahagia karena mempunyai kerajaan surga. Maka untuk apa memperoleh seluruh harta dunia ini jika dibarengi dengan kepalsuan cinta dan perbantahan? Dalam Yesus kita akan dihibur walau kita sedang berduka, dan hanya Yesus dan dalam nama Yesus kita bisa terhibur menghadapi segala dunia ini, segala duka dunia ini. Yang lemah lembut akan memiliki bumi, yang lapar dan haus akan dipuaskan, yang murah hati akan memperoleh kemurahan. Maka mari kita belajar murah hati. Mari kita berbagi kemurahan, berbagi kehidupan, bertahan dalam kemurahan hati, bertahan dalam segala situasi, tetap dalam kelemah lembutan dalam dunia yang semakin keras dan egois. Yang suci hati akan melihat Allah, karena hati pikiran yang murni yang mampu melihat Allah. Maka hati-hatilah dengan dunia yang semakin jauh dari kemurnian, kejujuran, jauh dari keaslian, tapi hidup dalam kepalsuan dan kemunafikan. Jadilah pembawa damai, karena akan disebut anak-anak Allah, dan kita akan berbahagia dalam damai itu. Tetapi hati kita akan gelisah saat kita menjadi pembawa kerusuhan dan kekacauan. Apa yang dimaksud oleh Yesus dengan berbahagia itu? Bersabarlah, bertahanlah dalam segala pencobaan, karena yang dianiaya demi kebenaran akan mempunyai kerajaan surga. Dan bila dicela, difitnah karena menjadi pengikut Kristus, akan bersukacita dan bergembira, serta memperoleh ganjaran di surga. Saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu yang tinggal di rumah dan dimanapun, menghidupi spiritualitas 8 sabda bahagia ini membuat kita menjadi manusia yang kuat, pejuang, setia, sabar, dan tetap dalam suasana positif walaupun dalam situasi negatif. Kita bercermin dalam perjalanan hidup Yesus, peristiwa salib atau peristiwa penyaliban, yang berujung dengan kebahagiaan dan kemenangan.
Ini tentu akan menjauhkan kita dari sikap manusia ini di zaman ini pada umumnya, yakni manusia hanya maunya yang enak-enak saja, yang praktis, yang mudah, yang gampang, yang tidak sulit, tidak membuat capek. Tidak usah sulit. Ungkapan umum yang sering kita dengarkan adalah, kalau bisa mudah, mengapa harus sulit? Kalau bisa cepat, mengapa harus berlama-lama? Segala cara dianggap pantas dan dihalalkan. Maka saudara-saudara yang terkasih, siapa yang berbahagia menurut Yesus? Apakah mereka yang kaya raya, yang memiliki rumah mewah, mobil mewah, makanan sempurna, yang memiliki pakaian bermerek atau branded? Tidak. Yang berbahagia adalah orang yang miskin secara rohani karena memiliki kerajaan Allah. Orang yang sangat berduka karena dosa-dosanya, memiliki penyesalan dalam diri, akan mendapatkan penghiburan dari Tuhan berupa anugerah pengampunan baginya. Mereka yang memiliki kerendahan dan kelembutan hati seperti Yesus, kelak mereka yang memiliki, bahkan memerintah bersama-sama dengan Yesus atas bumi yang baru. Orang yang kelaparan dan haus akan kebenaran akan juga memperoleh kerajaan yang diberikan oleh Tuhan dan sangat memuaskan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita sangat bersyukur atas ucapan bahagia sabda Yesus yang disampaikan kepada kita. Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa semua yang dikatakannya itu adalah kebenaran yang membawa kita pada kehidupan dan kebahagiaan sejati. Peristiwa salib dan kematian Yesus menunjukkan kepada kita bahwa ada kemenangan dan sukacita yang besar bagi orang yang setia dalam perjalanan kehendak Allah. Bagi yang percaya bahwa di balik setiap persoalan, pergumulan yang kita hadapi, terdapat anugerah Allah. Maka, marilah berjalan bersamanya, sabda bahagia, dan kita akan berbahagia. Berani menerima realitas kehidupan, berbahagia dalam Kristus. Semoga kita berbahagia berjalan bersama Yesus. Tuhan memberkati. Gereja